Selamat sore teman-teman, sahabat Damar di komunitas literasi Damar 26. Semua kita adalah guru, semua kita adalah murid. Pada kesempatan ini, sore ini adalah hari yang istimewa bagi kami semua di komunitas karena kedatangan tamu istimewa, yaitu orang nomor satu di forum TBM di Indonesia, yaitu FTBM Pusat, Kang Opik. Assalamualaikum Kang Opik. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita manfaatkan pada sore ini dengan sebaik-baiknya supaya kedatangan Kang Opik tidak kami sia-siakan. Pasti banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang tidak kami ketahui di sini, khususnya di TBM kami dan umumnya mungkin di Kota Cilegon. Yang pertama saya ingin bertanya, kalau urgensi TBM, ya pentingnya TBM di tengah masyarakat. Kita tahu bahwa pendidikan itu yang formal-formal sudah banyak. Ada sekolah, ada madrasah, pokoknya pendidikan yang formal sudah banyak di tengah masyarakat. Kemudian hadir TBM. Nah, ini pentingnya TBM ini bagi masyarakat apa sih sesungguhnya? Oke, siap. Terima kasih Pak Ayat. Selamat sore sahabat Damar dimanapun Anda berada dan teman-teman TBM khususnya Kota Cilegon. Terkait pentingnya TBM dalam dunia pendidikan, pertama jika kita merujuk pada pernyataan atau teori Ki Hajar Dewantara, kita mengenal istilah pusat pendidikan. Ada pendidikan formal sekolah, kemudian ada pendidikan masyarakat, kemudian ada pendidikan keluarga. Dalam hal ini jelas bahwa TBM itu posisinya ada di pendidikan masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa TBM menjadi penting? Sebagaimana kita pahami bersama, berbagai riset yang dilakukan oleh berbagai pihak itu menunjukkan bahwa literasi kita itu rapornya masih merah. Oleh karena itu butuh sebuah gerakan bersama agar budaya literasi di negara kita tercinta maju. Alternatifnya salah satunya taman bacaan masyarakat. Dan pada kenyataannya taman bacaan masyarakat itu tidak hanya menyasar masyarakat dalam hal ini orang dewasa. Akan tetapi juga bersinergi dengan sekolah pendidikan formal. Buktinya banyak TBM yang dikunjungi oleh para pelajar. Bahkan TBM itu sendiri memiliki program kejar pembaca ke sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui itu tidak semua sekolah punya perpustakaan yang bagus. Kalaupun ada perpustakaannya baru seadanya. Iya, betul. Nah, kehadiran TBM ini bisa jadi alternatif bagi sekolah, bagi para pelajar yang perpustakaan sekolahnya masih dalam tanda kutip kurang bagus. Iya. Begitu. Di luar itu pun, kalaupun perpustakaannya sudah bagus, biasanya TBM menawarkan hal lain. Kalau pelatihan di sekolah itu biasanya standarnya buku-buku ini ya. Sebagian masih berkutat di buku paket, tapi banyak juga sekolah yang perpustakaannya sudah bagus. Tapi ada hal lain yang bisa ditawarkan oleh TBM. TBM itu kan bukan hanya tempat membaca, jadi orang-orang yang butuh buku datang ke TBM terus membaca dengan senyap begitu. Akan tetapi ada literasi lain yang dikembangkan. Banyak hal yang ke arah keterampilan, misal pelatihan menulis, pelatihan desain grafis, kemudian juga pelatihan pengolahan sampah dan sebagainya. Turunan dari literasi itu sendiri. Di tahapan yang lebih tinggi, literasi itu tidak hanya membacakan. Di tahapan umum ada istilah 6 kemampuan literasi dasar. Ini awalnya saya baca itu pernyataan dari Forum Ekonomi Dunia. Kemudian diadaptasi oleh Kemendikbud dan Forum TBM. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial atau keuangan, dan literasi budaya dan keluarga. 6 jenis literasi itu secara umum. Ada turunannya lagi. Misal literasi sains tidak hanya berbicara mengenai lingkungan, tapi berbicara juga mengenai misal literasi kebencanaan sebagai turunan dari literasi sains.
Di Palu ada sebuah komunitas Ya. TBM namanya Nemu Buku. Dia konsen di Ya. sana mengembangkan literasi kebencanaan. Hmm. Literasi finansial bukan hanya ngomongin bagaimana mengolah keuangan, tetapi gerakan realnya turunannya misal membuat koperasi. Di Bogor ada namanya Waraba, TBM Waraba yang dikelola oleh Budi Kiswanti. Selain layanan peminjaman buku, pelatihan menulis dan sebagainya, TBM Waraba itu mendirikan koperasi hingga menjadi salah satu alternatif solusi keuangan bagi masyarakat sekitar TBM Waraba. Dan itu terjadi di banyak TBM. Berarti TBM itu sebetulnya bisa selain kegiatan mengkampanyekan membaca, juga bisa memilih kegiatan-kegiatan lain yang bersifat teknis ya. Pelatihan dan sebagainya. Hari ini sudah seperti itu kondisinya. Membaca sebagai gerbang, sebagai pintu. Kemudian ada program literasi yang dikembangkan tadi, namanya literasi dasar. Kemudian digarap juga turunannya. Tidak hanya lagi mengajak membaca, kemudian melatih kemampuan menulis, tidak hanya sampai itu. Jadi literasi itu sebagaimana pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 3 pengertian. Pertama terkait dengan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, literasi itu bisa dicantolkan untuk setiap jenis pengetahuan dan keterampilan. Misal literasi politik itu kan ilmu tentang politik, keterampilan tentang politik, literasi komputer, literasi pertanian. Dan literasi itu kemampuan untuk mendayagunakan pengetahuan. Jadi mendayagunakan pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan pengetahuan untuk pengetahuan. Literasi itu pengetahuan untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Berarti di situ mungkin ya pencapaian lebih sebuah TBM dari pendidikan-pendidikan yang formal itu. Ya, sebetulnya saling melengkapi saja. Tidak ada yang bagus yang mana, enggak seperti itu, tapi saling melengkapi. Karena saya pernah baca buku Praktik Pendidikan di Finlandia karya Timothy. Kita kan tahu tuh Finlandia sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang pendidikan. Saya telisik ternyata bukan semata karena pendidikan formalnya. Karena pendidikan formalnya itu misal di SD itu sangat santai. Setiap 45 menit istirahat 15 menit. Tidak ada PR, tidak ada tugas. Tapi pendidikan di sana maju. Ternyata komunitas-komunitas itu bertebaran. Dan 3 dari 5 remaja di Finlandia itu mereka ikut terlibat di komunitas untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Dan perpustakaan itu semacam TBM itu ada di setiap pelosok. Nah jadi ya secara logika pun kan sekolahnya bagus, tapi ketika datang ke lingkungan masyarakat dalam tanda kutip lingkungannya jelek, maka anak akan terpapar. Oleh karena itu sekolah harus bagus, pendidikan masyarakatnya pun harus bagus, lingkungan masyarakat saling mendukung. Dan itu alternatifnya salah satunya TBM, kehadiran TBM. Ngopi dulu kan? Siap. Tadi belum saya jelaskan bahwa Kamopik ini basicnya dari TBM Ngejah di Garut kan ya? Komunitas Ngejah. Komunitas Ngejah namanya. Garut. Kemudian pada tahun 2020 kemarin terpilih menjadi ketua umum pengurus pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat. Sebelumnya saya ketua Forum TBM Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian sekarang sampai tahun 2025 diamanahi menjadi pengurus pusat. Pengurus pusat sampai 2025. Kan punya ini nggak, bagaimana tips atau apalah upaya-upaya untuk menghidupkan TBM? Kata kuncinya menghidupkan TBM itu kreatif, rekreatif gitu. Kegiatannya kreatif dan rekreatif. Jadi ada unsur edukasi juga, unsur hiburan, membahagiakan, membedakan. Oleh karena itu sejak awal setiap aspek yang ada di TBM itu kalau bisa didesain sekreatif dan serekreatif mungkin. Misal kegiatannya tidak menjenuhkan, tempatnya juga membuat anak-anak datang. Oleh karena itu biasanya di TBM itu dindingnya biasanya digambarin gitu. Terus ada sedikit di depan tuh. Iya. Terus harus kreatif karena TBM ini bukan satuan pendidikan yang memiliki dana BOP dari pemerintah. Jadi maju mundurnya TBM itu biasanya bagaimana pendiri dan pengolahnya. Oleh karena itu pengelola TBM itu harus kreatif, menciptakan sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang dikerjakan itu bisa menambah napas TBM dalam pencarian dana operasional. Misal
beberapa TBM sudah mulai mengembangkan literasi finansial dan bikin usaha untuk mendanai kegiatan masing-masing TBM tersebut. Tanpa itu TBM agak susah untuk hidup. Sepertinya gampang sekali ya ngomong kreatif gitu. Oh ya, Tapi prakteknya tuh kayaknya agak sulit gitu kan. Bagaimana kita itu menjadi kreatif, lebih dalam lagi apa nih kata kuncinya, bagaimana supaya pengelola itu bisa kreatif? kata kuncinya kerja keras ya. Kerja keras, Kerja keras, kemudian terkoneksi dengan teman-teman yang lain, berkolaborasi berkolaborasi. dengan teman-teman lain. Ya, karena biasanya silaturahmi itu menghasilkan lalu lintas ide, lalu lintas pemikiran, hingga akhirnya kan di dunia ini kan sebetulnya tidak ada yang baru ya. Tidak ada yang Ketika saya ketemu dengan Pak Ayat, ngobrol, kemudian tercetuslah sebuah pemikiran baru, kalau gabungan mix antara pemikiran saya dengan pemikiran Pak Ayat. termasuk ngobrol hari ini juga sebetulnya lintasan ide. Sayang kamu pick dari Tasik perjalanan Dari 11 Garut ke dari Tasik. Garut ke Tasik, Terus ke terus Cilegon, ke Cilegon 11 jam. Sayang kalau kita lewatkan begitu saja. 11 jam karena macet ya. Kalau nggak macet biasanya 8-9 jam. Nah kalau rekreatif itu apa harus rekreasi keluar atau Ada unsur ini ya, unsur hiburan begitu. Makanya kan di Kemendikbud dalam hal ini di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sebagai mitra forum TBM, salah satu mitra forum TBM, ada namanya anugerah TBM kreatif rekreatif. Kreatif di sini ya tadi ada unsur hiburannya. Jadi misal di tempat saya di TBM yang saya kelola itu ada namanya wisata literasi. Hari Minggu anak-anak yang datang ke Saung itu diajak karena kebetulan dekat dengan kebun teh, main ke kebun teh. Di kebun teh itu ya hari pagi lah kita giliran baca puisi, kemudian ada yang mendongeng gitu. Di luar itu juga kegiatan-kegiatan yang ada di TBM kita kelola semenarik mungkin. Ada unsur rekreatifnya, tidak menjenuhkan begitu. Misal ada kegiatan mendongeng, kita menyediakan alat-alat musik di TBM tersebut. Hingga kemudian orang yang datang ke TBM itu bisa saja pada awalnya bukan hanya untuk membaca, tetapi karena melihat pianika, anak-anak SD, anak-anak SMP yang tadinya tidak lihat itu, dia datang pencet-pencet gitu. Kemudian kita sodorkan buku cara memainkan alat musik tersebut. Mereka senang ke TBM karena main pianika atau main angklung tadi. Kesempatan-kesempatan itu, peluang mereka datang ke TBM kita manfaatkan. Jadi yang penting diskusi. Mengundang dulu dengan cara yang menarik. Baru di situ setelah masuk kemudian dimasukkan ke dunia literasi. Nah, sebetulnya itu pun sudah dunia literasi kan. Bermain musik, ya. Apalagi ada musik tradisi kan, itu literasi budaya dan kewargaan. Biasanya kan sepengetahuan Kakang nih di TBM yang Kakang temui di Indonesia, kendala yang paling banyak ditemukan di TBM yang misalnya tidak atau kurang berkembang itu apa? Satu, dana operasional, karena bukan satuan pendidikan, tidak ada BOP. Kedua, kerelawanan, agak susah untuk menjaga komitmen relawan. Ketiga, bahan bacaan, apalagi untuk TBM di luar Jawa yang ongkirnya susah, ke toko buku susah, ongkirnya mahal kalau mau dikirim dari Jawa gitu. Terus yang keempat ya kapasitas relawan, pegiat, termasuk pendiri. Kasih sih ininya solusinya. Solusinya saya juga sama belajar. Operasional gitu menghadapi kesulitan relawan. Dana operasional sejauh ini ya tetap rokok kocek dari biasanya pendiri, dan di luar itu juga bisa bikin usaha-usaha kecil lah ya, atau fundraising gitu. Misal yang pernah saya lakukan, saya jualan kaos gitu. Kaos komunitas ngeja. Pernah tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah, saya bikin 700 kaos, saya buatnya 50.000, 55.000 lah dengan operasional. Saya jual 100.000 tuh. Dan 700 kaos itu terjual. Nah ini pernah ngalami kita ya, kaos ini. Nah itu kan. Gitu ya. Harganya kita lebihkan untuk kegiatan operasional. Di luar itu apa ya? Banyak hal. Kalau yang pernah saya alami itu,
Saya juga pernah jualan gula aren begitu untuk di gula aren asli dari kampung untuk dijual ke teman-teman yang membutuhkan di kota. Saya jual via Facebook begitu, via medsos. Itu untuk operasional. Untuk operasional. Kalau kesulitan kerelawanan itu solusinya gimana? Kalau kerelawanan nggak sulit sebetulnya. Pertama terkait kerelawanan, hal yang harus dilakukan oleh pengelola dalam hal ini ketua misal dan pengurus inti adalah mengidentifikasi latar belakang motif relawan tersebut bergabung dengan kita. Oh iya. Yang kedua mengidentifikasi kesediaan waktu. Itu interview atau ngobrol santai, ngobrol santai sambil ngopi sambil ngaliwat kalau di Sunda gitu. Inilah minatnya, motifnya itu. Tapi kalau yang formal mungkin pendekatannya bisa pakai interview atau angket begitu, untuk tanya jawab. Kalau yang biasa saya lakukan ya melalui ngobrol santai. Habis itu juga dilihat potensi kemampuannya untuk kita tempatkan di mana. Selain itu kita harus memberi penghargaan kepada mereka. Apresiasi itu apalagi yang teman-teman mahasiswa bisa sertifikat itu kan bisa digunakan untuk mereka bisa mendaftar beasiswa begitu atau atribut TBM. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberi kesempatan mereka belajar dan bertumbuh. Dikirim untuk mengikuti kegiatan. Misal ada workshop jangan melulu ketuanya, sekali relawannya. Di Kemendikbud juga ada magang 3 literasi kan, bisa dikirim tuh si relawan-relawan. Meskipun undangan itu buat ketua. Ya meskipun undangan itu untuk ketua sesekali kan nggak apa-apa. Kalau panitia ngasih peluang untuk mengirimkan relawan, kita kirim relawan. Atau kita bikin program sendiri beasiswa relawan misal. Gimana caranya kita ada dana untuk membiayai relawan, misal mengikuti kegiatan workshop singkat begitu. Workshop singkat tentang desain grafis yang membiayai si PBM itu. Gitu. Satu lagi tadi buku. Mengatasi kesulitan koleksi buku. Kalau yang saya lakukan, pertama saya tiap bulan beli buku ya, dengan biaya sendiri. Yang kedua, saya juga menerima donasi walaupun tidak publikasi secara umum. Tapi karena kami mengelola medsos, ada teman-teman dari luar sana yang tahu tentang kebudayaan kami, hingga kemudian mereka kirim buku ke tempat saya. Ada yang udah beberapa tahun ini dia kirim buku, saya belum pernah ketemu dengan orangnya. Langganan majalah Bobo, National Geographic Kids, majalah Mambo dan beberapa. Tapi namanya bukan hamba Allah bukan? Bukan. Saya tahu orangnya, saya juga tidak ketemu orangnya. Sekarang dari sekian banyak itu tinggal beberapa majalah lagi karena buku di tempat saya kan sudah semakin banyak ya. Di luar itu ya bisa bikin open donasi gitu. Tapi yang lebih konkret sih punya duit sendiri. Karena kita yang tahu kebutuhannya ya. Tapi ada budget beli buku gitu. Ada budget beli buku, bisa dari duit kita sendiri atau kita punya usaha. TBM punya usaha. Itu yang lebih saya rekomendasikan. Kang, ini kan relawan ini kan tadi dana operasional sulit. Relawan ada. Nah, mungkin salah satu kesulitan dan kendalanya kan nanti kalau mereka sudah butuh penghasilan dan sebagainya. Menjaga semangat relawan, menjaga semangat pengelola untuk terus istiqomah mengelola TBM itu. Kira-kira ada ini nggak? Menjuruskan relawan kita pada keterampilan tertentu. Misal orang yang tadinya jadi relawan terus suka pegang kamera, kita arahkan jadi YouTuber gitu. Atau ada peluang-peluang lain, ada yang sekarang kan pendamping desa apa gitu, kita arahkan mereka supaya ikut itu. Ya kita juga harus pikirkan kehidupan mereka. Salah satunya yaitu analisis potensi mereka untuk kita arahkan ke depan. Di salah satu TBM yang ada di Purwokerto itu malah si relawannya mereka, saya belum pernah ke sana tapi ngobrol dengan ketuanya, bisa kuliah S2 dan S3 itu gara-gara dapat royalti dari penulisan buku yang mereka kerjakan. Ada banyak hal, tapi tadi kerja keras dan kreatif. Terakhir kan pesan buat TBMTM di Kota Cilegon, karena kita sedang duduk di Kota Cilegon, karena juga sebetulnya adalah tamu di Kota Cilegon. Dan tadi dari pembicara di acara dinas ya di TBMTM Kota Cilegon, ada pesan nggak
TBM ini ruang gerakan bersama, kolaborasi adalah kunci. Tidak bisa TBM main sendiri-sendiri begitu. Ya, ya. Jadi kerjasama baik itu dengan masyarakat sekitar, Ya. dengan sesama pegiat TBM dan para pihak lain sebagai salah satu kunci supaya gerakan ini maju. Tanpa itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu saja. Ya, ini obrolan singkat. Kita berhutang sama Kang Opik karena beliau sudah berkunjung ke sini. Mudah-mudahan kita ada waktu Oke. Main ke Garut. Main ke Garut. Garut nyincet. Garut nyincet. Ke komunitas Ngeja di Garut. Kampung Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Singeja, Kabupaten Iya, Garut. mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana dan bisa nambah ilmu buat referensi TBM kita Damar 26. Dan sebentar lagi forum TBM pusat akan punya sekret. Kita sedang siapkan itu. Alhamdulillah. Tidak hanya daring ya, tidak hanya sekret virtual. Nanti kita siapkan ada sekret yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Iya, iya. Terima kasih Kang Opik. Sama-sama, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti pulang selamat Amin. sampai rumah. Gitu. Amin. Mau mampir dulu ya. Mampir dulu ke mertua. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti obrolan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.